Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Nurpriyanti. Dalam kesempatan hari ini ingin membahas tentang pengantar polimer dalam mata kuliah polimer komposit dengan sub CPMK mahasiswa mampu memahami dasar-dasar tentang polimer. Sebelum memasuki polimer, kita mau membahas tentang material teknik secara umum. Jadi dalam material teknik kita mempunyai 3 sub, yaitu yang pertama logam yang mempunyai beberapa variasi, yaitu besi dan non besi secara umum. Besi sendiri kita punya yaitu baja karbon, baja paduan, baja tuang, dan juga baja spesial. Sedangkan untuk non besi sendiri kita punya aluminium dan paduannya, tembaga dan paduannya, seng dan nikel. Nah, untuk logam ini baik besi dan non besi sudah banyak digunakan di dunia industri. Nah, untuk mata kuliah polimer komposit ini membahas material yang baru tapi belum banyak digunakan dibandingkan dengan logam, yaitu non logam. Yang terdiri dari non logam itu ada keramik dan polimer. Nah, keramik dan polimer ini adalah modifikasi dari bahan kimia yang dapat digunakan dalam dunia industri yang memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan logam. Dan yang ketiga yaitu komposit. Sama dengan polimer dan keramik, ini juga komposit adalah modifikasi dari material. Materi yang pertama yaitu tentang polimer. Apa itu polimer? Polimer adalah molekul yang mempunyai rantai karbon yang panjang. Kenapa panjang? Polimer ini terdiri dari beberapa monomer. Nah, apa itu monomer sendiri? Monomer adalah atom yang saling bergandengan yang membentuk molekul. Nah, molekul ini bergandengan satu sama lainnya atau monomer ini bergandengan sehingga membentuk rantai karbon yang sangat panjang. Nah, sedangkan untuk karena rantai karbon ini bergandengan dengan sangat panjang, maka disebut polimer. Jadi polimer adalah kumpulan dari monomer. Nah, untuk polimer ini sendiri biasanya bersifat non-kristalin dan tidak dapat menghantarkan listrik. Tapi polimer ini memiliki keunggulan yaitu kuat. Karena polimer ini adalah kumpulan molekul atau kumpulan monomer yang mempunyai rantai karbon yang panjang sehingga massa jenis dari polimer itu tinggi dan cukup kuat. Jadi dibandingkan dengan logam maka dia kuat, tetapi dia juga fleksibel. Jadi polimer ini kuat dan fleksibel atau dapat dibengkokkan, tidak terlalu keras. Seperti itu. Lalu untuk densitasnya sendiri yaitu rendah dan memiliki suhu pelunakan yang cukup rendah. Lalu yang kedua kita punya komposit. Nah, komposit ini juga modifikasi dari material. Komposit ini terdiri dari filter atau pengisi dan juga pengikat atau resin. Jadi contohnya kita punya serat karbon dalam matriks epoksi. Nah, serat karbon ini berisi disebut juga dengan bahan penguatnya atau bahan pengisinya. Sedangkan untuk matriks epoksi sendiri sebagai pengikatnya, pengikat dari bahan penguat. Nah, untuk perkembangan dari material sendiri seperti di PPT terlihat bahwa polimer sendiri muncul di tahun 1930-an. Nah, setelah polimer muncul ini mengalami kenaikan produksi yang cukup signifikan sehingga pada tahun 1940-an dia mulai bisa mengungguli dari aluminium dan koper. Selanjutnya adalah klasifikasi polimer. Klasifikasi polimer berdasarkan yang pertama yaitu sumbernya,
dia berasal dari polimer alam dan polimer buatan. Lalu yang kedua berdasarkan bentuk rantainya yang terdiri dari polimer linier dan polimer bercabang. Lalu yang ketiga, susunan monomernya, yaitu terdiri dari homopolimer dan copolimer. Dan yang terakhir adalah sifat termalnya, yaitu termoplastis dan termoset. Yang pertama, berdasarkan sumbernya, polimer ini terbagi menjadi dua, yaitu polimer alam dan polimer buatan. Nah, polimer alam ini sudah terlihat ya, jadi asal bahan dari polimer itu adalah berasal dari alam, yang biasa terdiri atau berasal dari protein, karet alam, selulosa, dan serat alam. Sedangkan untuk polimer buatan sendiri yaitu polimer yang dibuat dari senyawa kimia. Contohnya LDPE dari minyak bumi dan juga polyester dari etilena glikol. Selain itu, contohnya kita punya polimer protein berasal dari monomernya adalah asam amino yang notabene dari alam. Begitu juga dengan selulosa, monomernya berasal dari glukosa. Sedangkan untuk buatan, ini terbuat dari sintetik penyusun serat. Jadi, misal kita punya polyester, maka monomernya terbuat dari etilena teraftalat. Dan juga misal kita punya polimida, monomernya berasal dari heksametilena diamida. Selanjutnya, polimer dibagi berdasarkan bentuk rantainya. Yang pertama adalah polimer linier. Polimer linier ini tersusun dari satu rantai yang kontinu. Jadi, dalam polimer linier ini tidak selamanya polimer itu berbentuk lurus, garis lurus. Yang jelas polimer linier adalah rantai panjang yang kontinu dan tidak memiliki cabang. Tuh. Karena pada contoh atom karbon ikatannya tetap, tetapi dia bebas berotasi sehingga bentuknya adalah konformasi. Nah, contohnya adalah pada polimer linier ini kita punya model ulir acak. Meskipun modelnya itu tidak beraturan, ini termasuk polimer linier karena polimer ini tidak memiliki cabang, hanya memiliki satu rantai saja yang kontinu. Nah, sedangkan untuk polimer bercabang kita ada 4, yaitu kompolimer, network polimer, star polimer, dan dendrimer. Intinya adalah pada polimer bercabang ini punya satu rantai utama, setelah itu dia punya cabang, entah itu cabang tunggal ataupun beberapa cabang. Lalu klasifikasi berdasarkan monomer. Yang pertama kita punya homopolimer dan copolimer. Homopolimer yaitu polimer yang terdiri hanya dari satu monomer. Jadi hanya misalkan kita punya polistiren atau plastik. Nah, polistiren ini terdiri dari beberapa monomer yang sama yaitu steren. Lalu yang kedua copolimer. Copolimer ini terdiri dari beberapa jenis monomer. Yaitu seperti contohnya di sini ada polistiren blok, lalu di tengah ada polystyrene blok, dan dilanjutkan lagi polistiren. Jadi dalam satu polimer terdiri dari beberapa monomer. Nah, yang terakhir berdasarkan sifat termalnya yaitu termoplastik dan termoset, di mana termoplastik itu memiliki sedikit berikatan silang dan mudah untuk ditekuk, melunak jika dipanaskan. Sedangkan untuk termoset sendiri banyak berikatan silang, keras dan rapuh, dan tidak dapat melunak jika dipanaskan. Seperti itu penjelasan tentang pengantar polimer yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.